dipek dhewe ya, kabeh dirangkep-rangkep dhewe. Bagiane padha ngerangkep. Nggih, mohon izin Bapak dan Ibu, jadi perlu kami sampaikan. Kami sampaikan kepada lebih tamu undangan terkait juga dari pemerintah Kota Surakarta bahwa alokasi dana BPK tahun 2023 Joglo adalah yang paling baik. Dapatnya 806.618.000. Itu cukup besar sekali. Karena apa? Ini kita ambil singkat aja, tadi kita secara lisan saya sampaikan ini bahwa semuanya warga masyarakat di Kelurahan Joglo adalah proaktif. Jadi sesuai dengan petunjuk ya, pemerintah kota juga Ibu Dewan dan Bapak Dewan yang berada di Kelurahan Joglo, kita warga dimotivasi supaya proaktif. Yen ora duwe apa-apa ya njaluk. Metune ngendi? Dalane ya lembaga. Lembaganya apa? LBK. Nah ini ternyata semua warga aktif. Hal seperti itu maka perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan semuanya. Terlebih ini Bapak dari Dinas Kota Surakarta itu juga hadir. Ya. Ini supaya nanti juga seperti kok gede mentau dulu itu dana itu apa masalah dan sebagainya. Itu yang perlu kita sampaikan. Lalu yang perlu kita sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwa dana yang begitu besar itu semuanya adalah melalui proposal yang sudah ya. Itu semuanya sudah diamini oleh pemerintah Kota Surakarta. Jadi permohonannya pada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sebagainya ini ternyata sudah bisa berjalan. Lalu apa yang kita lakukan dalam kita terjun ke bawah? Nah ini juga kita lakukan daftar skala prioritas permasalahan proyek atau masalah apa itu wilayah Joglo yang perlu kita utamakan. Kita prioritaskan harus itu juga ada. Ternyata itu juga sudah berlaku dan ternyata apa itu dari warga kita itu semuanya itu proaktif. Kalau sudah mendapat bantuan skala prioritas, suatu contoh ini yang kita sampaikan tahun 2023 ini termasuk skala prioritas juga. Nilainya tidak begitu banyak. Nilainya cuma 15 juta rupiah. Itu pembangunan untuk saluran. Saluran itu karena rusak makanya diperlancar, jumlahnya cuma 15 juta. Itu termasuk unggulan untuk DPK murni. Tapi dana 15 juta itu bisa menyelesaikan saluran yang panjangnya itu kurang lebihnya 25 meter. 25 meter biayanya 15 juta. Kok bisa selesai? Nah ini perlu kita sampaikan pada Bapak dan Ibu semuanya bahwa itu juga didukung dengan swadaya murni warga masyarakat. Proaktifnya warga kita di situ. Jadi nyun sewu semuanya ini adalah semuanya kegotong royongan dan kebersamaan kita, kekompakan kita warga masyarakat Joglo ya setelah dimekarkan dari KTP itu ternyata sudah berjalan baik seperti itu dan tidak terlepas itu juga proaktifnya dari Bapak Lurah kita yang masih muda, gue 10 yurannya tekong di ini yang itu juga mendukung untuk kegiatan-kegiatan itu juga. Ini kita sampaikan pada kesempatan Perum musun pada sore hari. Lalu yang untuk menentukan skala prioritas dan lain sebagainya, kita juga membentuk tim untuk menentukan jumlahnya 10 orang. Nah ini kita juga di situ nanti kita akan merapat bertemu mana yang kita utamakan dari data-data yang ada yang akan kita berikan bantuan untuk pembangunan skala
skala prioritas, terutama adalah infrastruktur, dan yang kedua adalah pembangunan untuk masalah masyarakat, untuk pemberian stimulan dan lain sebagainya, dan itu memberikan stimulan untuk pelatihan dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas di tim perumus di DPK yang akan datang. Jadi itu Bapak Ibu, sekilas perjalanan DPK di Kelurahan Joglo yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan mari kita tetap menyatukan barisan, kita sambut DPK tahun 2024 nanti dengan menyatukan persepsi, supaya nanti juga menyasar apa yang akan kita lakukan demi untuk kemajuan Joglo khususnya. Saya rasa itu, Bapak dan Ibu, yang sekilas dapat kami sampaikan masalah DPK di Kelurahan Joglo. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan ini untuk moderatornya Bu Pero yang akan melanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan demikian untuk sidang pleno 1 sudah selesai. Maka akan segera kita lanjutkan untuk sidang komisi. Untuk sidang komisi nanti akan kami sampaikan koordinator bidang, monggo yang kami sebutkan namanya supaya berdiri. Untuk bidang ekonomi yaitu Bapak Margono menika dan Bapak Suyanto. Pak Suyanto, kemudian bidang infrastruktur. Untuk bidang ekonomi nanti berada di lantai 2, di lantai 2. Kemudian yang kedua bidang infrastruktur Bapak Srianto ST, monggo mana. Kemudian Bapak Trijarwanto ST, dipersilahkan. Kemudian bidang pemerintah nanti untuk infrastruktur ada di lantai 7 di sebelah sini, di belakang gedung ini. Kemudian berikutnya bidang pemerintahan umum yaitu Bapak Suparto. Mana Kemudian Bapak Bambang Kesdu SPD. Ini nanti berada di lantai 2. Kemudian bidang sosial budaya Ibu Dr. Anda Susana Mintari MPD. Ini beliau. Kemudian yang kedua Bapak Subagir SPD, ya di belakang. Ini nanti juga berada di lantai 2. Jadi semua bidang kecuali infrastruktur semua berada di lantai 2. Kemudian ini kami tawarkan waktunya sekarang jam 5 kurang sedikit Kita akan akan kembali ke sidang pleno 2 pukul berapa Bapak Ibu? Kami tawarkan bagaimana kalau jam 5:30? Siap? Siap, Saya yakin pasti selesai karena kemarin di persiapan musren 2 itu sudah dibahas ya. Hari ini paling tinggal ngetok-ngetok saja. Berarti kita batasi waktunya, kami harapkan sampai pukul 17.30 sudah bisa kembali ke persidangan pleno 2. Monggo sekarang kami persilahkan. Kemudian bagi para tamu undangan dipersilahkan yang akan menikmati hiburan atau mau bernyanyi-nyanyi, monggo, dan itu supaya ada sekedar daharan itu dinikmati.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Dari Bapeda. Bapeda ya. Ketua Bapeda. Boten ketua Pak. Tukang gawe wedang. Perwakilan dari Bapeda. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa namanya? Rois Pak. Pak. Rois. Pak, lengkapnya Pak. Rois Kuntoro Adi. Rois Kuntoro Adi. Kuntoro Adi, gitu ya. Kita dari media alternatif di Kelurahan Joglo ya. Mengikuti acara Musren Bangkel ini sebagai kelurahan baru dengan pelaksanaan Musren semeriah ini, kesan dan pesannya. Silakan Pak. Ini adalah Musren Bangkel pertama di tahun 2024. Ya. Ini salah satu Musren Bangkel pertama yang semoga berhasil karena yang pertama bisa memberi contoh pada kelurahan yang lain. Iya. Kalau meriah, tapi door prize-nya kurang. Harapannya door prize-nya diperbanyak. Harapannya semoga bisa memberi manfaat pada perencanaan pembangunan 2025. Ya, terutama seperti yang dititipkan Pak Camat tadi, masalah genangan, prioritasnya bisa mengenal semua. Terutama di RW 10, RW 11, kemudian juga RW 7, pokoknya fokus RW 12 Pak Tri gitu. Ganti wali kota berapa kali? Ganti camat berapa kali? Ganti lurah berapa kali? Dari semenjak kelurahan Kadipiro kemudian sekarang menjadi kelurahan Joglo belum teratasi sampai dengan tahun 2024 ini. Harapan kira-kira bisa teratasi di tahun berapa Pak? Nah ini yang tahu Pak Yanto ini. Untuk pembangunan Joglo selesai. Iya. Nah, otomatis kalau rel ini nanti sudah selesai, lainnya selesai, otomatis baru bisa nikmati. Karena itu nanti memerlukan tempat sudetan toh. Iya. Nah, sudetan ke kali Anyar itu banyak Anyar itu. Sebetulnya di sisi timur rel layang yang sekarang ini dibuat itu kan dibikin semacam saluran ya. Tapi kenapa kok saluran elevasi nolnya bawahnya kok tidak diperdalam sekalian sehingga bisa difungsikan untuk nyodet dari kawasan Unisri begitu? Itu kan sifatnya sementara Pak. Iya. Ini kan ada yang underpass lagi. Jadi nanti kalau underpass sudah selesai, tahun ini kan underpass selesai, Oktober semua selesai, baru ditata sekitarnya. Nah, kalau underpass belum selesai, nata sekarang kok sodetan ya percuma. Malah ini di atas. Karena apa? Kita di Kelurahan Joglo posisinya di tengah. Kita mendapat kiriman dari Kelurahan Banjarsari, kemudian kita membuangnya lewat Kelurahan Nusukan. Ya, alhamdulillah kirimannya jenengan teng rumah saya Nusukan sama gini. Matur nuwun. Dan sampai kemarin. Dan juga ini karena banyaknya dinas ya. Jadi masalah genangan itu ada yang terkait masalah Perkim, dinas dari Perkim, kemudian DPUPR, kemudian juga dari Kemenhub. Masalahnya nggak cuma Solo. Provinsi nasional turun semua ke sini. Kalau Solo nggak bisa. Kemudian ditambah satu lagi yang namanya apa itu BBWS, saya dapat info itu Balai Besar Wilayah Sungai. Iya, Balai Besar Wilayah Sungai itu. Kalinayu kenapa kok tidak disodet ya? Jadi Kalinayu ini disodetnya Kali Anyar cedak banget ya Pak itu. Katanya saya dapat info dari konsultan tidak mendapat izin dari BBWS. Ya mungkin BBWS punya pertimbangan tersendiri atau punya plan tersendiri kan kita nggak tahu. Siapa itu nanti yang nyetir BBWS? Gitu. Kan nggak tahu. Terima kasih Pak Kunto. Assalamualaikum semuanya Pak Rois. Pemirsa, Musren Bangkel kali ini dihadiri oleh salah seorang entrepreneur Kelurahan Joglo, beliau terhormat Bapak Haji Sri Haryanto. Pak Garing, mohon maaf dipanggil Pak Garing nggak marah, lebih familiar begitu ya. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Kita tadi acara Musren kali ini seperti yang diutarakan Pak Camat tadi ada titipan begitu. Kemarin lusa RW 11 ada ikut tergenang atau tidak kemarin? Ya sedikit aja. Sedikit begitu ya. Iya. Kaitannya dengan masalah air ini kan Kelurahan Joglo kan itu kan terkoneksi antara Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Joglo dan Kelurahan
Nusukan begitu ya. Kita di Kelurahan Joglo ada di tengah, kita mendapatkan air dari Kelurahan Banjarsari, kemudian Kelurahan Joglo kita adalah membuangnya kan melewati Kelurahan Nusukan begitu ya. Ada himbauan untuk 3 kelurahan itu supaya lebih berkolaborasi dengan DPUPR begitu. Silakan. Jadi kalau penyelenggaraan underpass saya kira bisa diantarkan. Begitu ya. Sekarang ini sinergi harusnya. bersinergi ya antara Kelurahan Banjarsari, Joglo dan Nusukan begitu ya. Harapannya supaya lebih proaktif gitu ya untuk mencari nanti dengan pelaksananya Wika. Baik, itu ucapan selamat untuk para peserta musreng bangker, silakan Pak Haji. Kami ucapkan selamat, semoga semuanya lancar dan sukses untuk kita tujuan bersama menyelenggarakan Nusantara ini dengan keadaan yang baik. Baik, semuanya. ya. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Maturun. Wahai